Pemirsa tak terima ditilang polisi karena melawan arus. Seorang pemotor menendang pintu kaca pos lantas Ampera hingga pecah di Palembang, Sumatera Selatan. Akibat ulahnya pelaku diamankan polisi. Dari pelanggarnya sudah diberikan surat tilang. Pintu kaca pos lantas 02 Polrestabes Palembang di Bundaran Air Mancur Jembatan Ampera ini pecah seusai ditendang seorang pengendara sepeda motor M. Irfan 20 tahun. Sebelum kejadian, pelaku ditilang karena melawan arah di Jembatan Ampera. Namun, diduga tak terima ditilang, pelaku menendang pintu kaca pos dari luar hingga pecah. Selain melawan arah, pelaku juga mendapat ditilang karena tidak memiliki surat izin mengemudi. Pelaku yang berhasil ditangkap kemudian dibawa ke Mapolrestabes Palembang guna menjalani pemeriksaan. Akibat melawan arus di atas jembatan Ampera. Inilah yang membahayakan kita semua, makanya saya tegaskan, memang saya perintahkan kepada seluruh anggota lalu lintas khususnya agar menindak pelanggar khususnya kendaraan yang melawan arus. Akibat perbuatannya, pengendara motor tersebut terancam pasal 406 KUHP tentang pengerusakan barang milik orang lain dengan ancaman kurungan 2 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ayus melaporkan. Pemirsa, ribuan butir obat keras dan 10 orang diamankan saat razia lapak PKL pedagang obat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain menyita obat keras, petugas juga mengamankan uang sebesar 68 juta rupiah hasil penjualan. Dua pemuda yang diduga akan membeli obat keras berupaya kabur saat melihat kedatangan polisi di jembatan Tanah Tinggi Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka kemudian digeledah karena dicurigai memiliki obat terlarang. Petugas juga merazia sejumlah lapak kaki lima di lokasi itu. Hasilnya diketahui banyak obat daftar G alias obat keras dari berbagai merek yang dijual para pedagang. Mereka menyembunyikan obat keras di kantong plastik hingga panci penanak nasi. 10 pedagang yang kebanyakan lansia dan 1 remaja di bawah umur akhirnya ditangkap polisi. Selain menyita obat keras, petugas juga mengamankan uang sebesar 68 juta rupiah hasil penjualan. Total obat-obatan yang diamankan dari berbagai jenis dan merek tersebut yang kami sebutkan di awal tadi sebanyak 5.652 butir berbentuk pil, obat ataupun kapsul dan sejenis-jenisnya. Ke-10 pelaku yang kita amankan ini semuanya menjual barangnya. Para pedagang obat keras ini kini dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga remblong, truk CPO yang melaju dari arah Solok menuju Kota Padang menabrak rumah warga di daerah Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. 2 balita di dalam rumah tewas, sementara 4 orang lainnya alami luka dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan tragis terjadi Jalan Raya Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Truk CPO menabrak rumah warga yang berada di pinggir jalan. Diduga, truk CPO yang melaju kencang dari arah Solok menuju Kota Padang alami remblong, hilang kendali hingga menabrak rumah, masuk ke dalam ruang tamu dan tembus ke kamar tidur. Insiden ini menyebabkan 2 orang balita yang tengah tidur dalam kamar tewas di lokasi. Sementara 3 anggota keluarga lain dan seorang sopir truk yang alami luka-luka dievakuasi ke Rumah Sakit Semen Padang untuk perawatan medis. Jam 1.30 saya nyampe ke sini dan keadaan sudah seperti ini kan. Iya. Jadi tugas saya hanya mengeluarkan anggota keluarga saya. Terdapat 5 korban termasuk sopir, 2 meninggal dunia, 3 luka-luka. Dan saat ini sedang kita lakukan pendalaman di unit Gakum Satlantas Polresta Padang. Korban meninggal, Kalia Valisa 2 tahun dan Rafa 10 tahun rencananya akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Lubuk Kilangan. Pentingnya pemeliharaan kendaraan layak jalan agar tak memakan korban jiwa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ular sanca sepanjang 3 meter gegerkan warga yang berkegiatan di kantor pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga ular terbawa arus kali yang berada di sampingnya.
Menggunakan bambu, petugas cleaning service berusaha mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 3 meter di pohon samping kantor Pemkot Bekasi, Jawa Barat. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran ular melawan dan berusaha bertahan di atas pohon. Namun akhirnya ular bisa ditaklukkan dan dimasukkan ke dalam karung. Diduga ular sanca terbawa arus kali sehingga keluar dari habitatnya. Saat awal kejadian, warga sempat ketakutan sehingga membuat petugas cleaning service memberanikan diri menangkapnya. Ini sekitar. Oh, di sini. Ya. Di atas pohon nih kemarin itu. Iya. Oh, berarti ularnya dari air atau dari mana itu kalau kayak Paling naik dari air. Iya. Ngeri Pak. Takut juga ya. Usai dievakuasi, ular sanca dengan bobot 10 kg dibawa ke markas damkar dan rencananya akan diserahkan ke pecinta reptil. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan burung layang-layang bermigrasi dari kawasan Eurasia seperti Rusia, Inggris, dan negara lain dengan iklim dingin ke kota Solo. Migrasi mulai sekitar bulan Oktober hingga April. Ribuan burung hinggap di kabel listrik dan telepon di sekitar Jalan Urip Sumoharjo, Jebres, Kota Solo. Warga kerap mengira bahwa burung-burung tersebut adalah burung seriti, padahal sebenarnya adalah burung layang-layang. Dosen ekologi dari Universitas 11 Maret UNS Solo mengungkapkan burung tersebut adalah burung layang-layang dengan nama latin Hirundo rustica yang berasal dari kawasan Eurasia seperti Rusia, Inggris. Mereka migrasi dalam kelompok besar menuju wilayah tropis yang lebih hangat, salah satunya Indonesia, untuk mencari makanan berupa serangga. Kawasan yang relatif dingin di Eurasia, yang di Jepang misalnya, dan di Amerika juga ada kawasan dingin yang lain. Dia bermigrasi ke wilayah tropis karena di habitat asalnya memasuki musim dingin sehingga dia kesulitan mencari pakan. Burung ini melakukan migrasi pada Oktober hingga April. Usia hidup burung ini 2 hingga 6 tahun dan dalam hidupnya tiap tahun mereka melakukan 1 kali proses migrasi pulang pergi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil jenis sedan terbakar di ruas tol Surabaya, Gempol, Jawa Timur. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh sekitar 1,5 jam. Asap mengepul dari sebuah mobil pribadi jenis sedan di akses jalan tol Surabaya Gempol. Tak berapa lama kemudian, api berkobar menghanguskan kendaraan itu. Awalnya pengemudi mobil sempat berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Namun api langsung membesar. Meski tidak ada korban, dampak kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di jalan tol arah Sidoarjo menuju Waru, Surabaya lumpuh lebih dari 1,5 jam. Api baru bisa padam setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Diduga kuat, kebakaran itu akibat korsleting listrik di bagian mesin. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramoro Putra, iNews melaporkan.